Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Kakak berharap adik-adik semua di sana baik-baik aja ya, dengan keadaan yang sehat. Nah, pada saat ini kita akan memulai ibadah kita. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Ingkit nanti ya. Nah, sebelum kita mulai ibadah, kita harus pakaian rapi. Adik-adik sudah pakai pakaiannya rapi belum? Kalau belum, kita pilih ya pakaian yang terbaik untuk kita untuk beribadah kepada Tuhan ya. Terus jangan lupa Alkitab dan persembahannya juga disiapkan agar nanti pas ibadah kita tidak bingung mencarinya. Nah adik-adik, mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan menyanyi. Kita mau menyapa Tuhan ya. Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah hikmatnya. Mari kita ulang lagi ya, sekali lagi ya lagunya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan, karena pagi hari ini kami dapat bangun dengan penuh sukacita, dengan tubuh yang sehat. Pada saat ini ya Tuhan, kami akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya Engkau memberkati ibadah kami, mulai dari awal, pertengahan, hingga akhirnya seturut dengan kehendak-Mu. Jauhkan kami dari hal-hal yang ingin mengganggu ibadah kami. Biarlah kami tetap fokus mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Gimana nih kabar adik-adik semua? Kakak harap sih ya, adik-adik selalu sehat, selalu kuat, dan selalu ikut ibadah sekolah minggu dong yang pasti. Nah, sebelum kakak ajak adik-adik untuk baca Alkitab, pagi ini kakak ajak adik-adik untuk menceritakan tentang kebaikan kepada semua orang. Nah, jadi judul kita hari ini memberitakan kebaikan kepada semua orang. Tapi sebelum kakak masuk ke dalam firman Tuhan, kakak mau ajak adik-adik untuk berdoa dulu nih. Yuk adik-adik kita berdoa, kita lipat tangannya, kita tutup matanya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat pagi hari ini. Kami bisa bangun, kami bisa mengikuti ibadah sekolah minggu kami ini Tuhan. Dan berkatilah sekolah minggu kami ini maupun melalui YouTube Tuhan Yesus. Tapi kami tetap selalu semangat dan tetap selalu mendengarkan firman-firman-Mu. Tuhan, berkatilah kami sepanjang firman-Mu ini sampai kami selesai ibadah sekolah minggu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, bacaan kita hari ini diambil dari kitab Efesus 3 ayat 1 sampai 13. Kitab Efesus 3 ayat 1 sampai 13. Adik-adik, kakak mau kasih pertanyaan sama adik-adik. Adik-adik harus jawab ya. Kakak mau kasih gambar dulu nih. Nih gambar ini ya adik-adik. Gambar ini adik-adik tahu nggak tentang apa? Atau menurut adik-adik ini kenapa sih? Nah, kalau yang ini tentang apa?
kakak nih ya, menurut kakak yang gambar yang pertama itu tentang dia dijauhi teman-temannya. Dia kayak, aku gak mau temenan sama dia gitu. Nah, menurut kakak itu adik-adik. Dan gambar yang kedua itu adalah tentang teman yang menolong temannya lagi jatuh dari sepeda adik-adik. Nah, adik-adik pernah gak sih jumpa gitu kalau misalnya adik-adik lagi main sama teman-teman adik-adik, atau adik-adik lagi jalan-jalan di sekitaran rumah, di Malioboro atau di sekitaran mana aja deh, adik-adik lagi jalan-jalan sama keluarga dan sama papa mama gitu, olahraga, terus tiba-tiba adik-adik ketemu nih ada teman-teman adik-adik, tiba-tiba dia jatuh dari sepeda. Kira-kira adik-adik bantu teman adik yang jatuh ini, atau adik-adik diam aja kayak biar aja dia jatuh gitu, atau adik-adik kamu nggak apa-apa gitu, apa yang luka kok, kamu hati-hati gitu. Adik-adik pilih yang mana? Pilih gambar yang pertama atau gambar yang kedua? Kalau menurut kakak sih ya, kalau Kak Ingrid sih kakak pilih gambar yang kedua adik-adik. Karena apa adik-adik? Seperti yang tadi kakak jelasin. Pertama, memberitakan kebaikan ke semua orang adik-adik. Nah adik-adik, sebagai pengikut Yesus, boleh gak sih kita seperti gambar yang pertama, yang pilih-pilih temen? Boleh gak kalau gitu? Kalau menurut adik-adik boleh gak? Gak boleh adik-adik ya. Kita gak boleh milih temen kalau buat main gitu, gak boleh. Terus boleh gak kita pilih-pilih mau nolongin orang? Sama kayak tadi kakak contohin, aku gak mau nolongin dia gitu, aku gak mau gitu. Aku mau nolongin dia aja, temanku yang satunya kalau dia kenapa-napa aku mau nolongin dia, aku gak mau nolongin temanku yang satu itu gitu. Gak boleh adik-adik ya, kita gak boleh pilih-pilih teman dan gak boleh pilih untuk menolong teman adik-adik. Belajar dari kisah Rasul Paulus adik-adik. Rasul Paulus yang ditugaskan sama Tuhan Yesus untuk memberitakan Injil Kristus kepada orang-orang non-Yahudi adik-adik. Pada waktu itu orang-orang non-Yahudi sering merasa bahwa berita tentang Injil Kristus itu hanya untuk orang Yahudi aja gitu, bukan orang-orang yang non-Yahudi gitu. Keselamatan Tuhan Yesus itu dia berikan kepada semua orang-orang yang percaya adik-adik. Orang non-Yahudi itu Tuhan Yesus tuh kasih semuanya gitu. Tuhan Yesus kasih kepercayaan sama orang Yahudi dan non-Yahudi. Karena apa adik-adik? Karena keselamatannya itu menjadi berkat buat kita, menjadi mukjizat buat kita, menjadi pembelajaran juga buat kita untuk memberitakan tentang rahasia Tuhan yang tadi kita baca adik-adik ada di Alkitab. Orang non-Yahudi yang percaya kepada Yesus akan menjadi ahli waris sebagai anggota persekutuan Tuhan Yesus Kristus. Nah, itu tadi ada di ayat ke-4 sampai yang terakhir itu adik-adik ada itu bacaannya, bahwa orang non-Yahudi menjadi ahli waris sebagai anggota persekutuan. Nah, adik-adik, hari ini juga kita diingatkan bahwa Tuhan Yesus itu menciptakan manusia itu beragam-ragam adik-adik, berbagai suku bangsa, berbagai suku bahasa, berbagai kulit gitu. Ada kulitnya yang sawo matang, ada yang gelap, ada yang coklat, ada yang putih,
terus ada orang Batak, ada orang Ambon, ada orang Manado, semua adik-adik. Beragam suku bahasa yang Tuhan ciptakan di sekitar kita. Walaupun berbagai suku bahasa yang ada di sekitar kita, kita selalu ingat bahwa di hadapan Allah kita itu semua sama adik-adik. Kita semua mendapatkan kasih karunia dari Allah. Allah tidak membeda-bedakan anak-anaknya. Nah, adik-adik juga boleh berbagi kebaikan yang udah Allah ajarkan kepada kita. Boleh ke teman adik-adik, boleh ke papa mama, boleh ke kakak, boleh ke opa oma, boleh ke orang-orang yang mungkin adik-adik baru kenal. Itu boleh adik-adik. Itu malah membuat Tuhan Yesus itu menjadi senang bahwa anak-anaknya memberitakan, menyebarkan kasih karunia yang sudah Allah berikan kepada kita adik-adik. Adik-adik, kakak kasih pesan adik-adik selalu memberitakan sukacita, memberitakan kasih karunia, memberitakan cinta kasih Tuhan Yesus ke sesama, ke teman-teman, dan tidak boleh memilih teman-teman, tidak boleh memilih nolong orang, itu tidak boleh adik-adik. Adik-adik harus menolong siapa aja dan harus membagikan kebaikan kepada semua orang. Ya, adik-adik, itulah pesan dari kakak, itu firman singkat dari kakak. Kiranya firman itu firman yang kakak sampaikan tentang kebaikan Tuhan Yesus. Adik-adik terapkan, adik-adik lakukan di hidup adik-adik, di keseharian adik-adik semuanya. Nah, adik-adik, kita akhirin firman Tuhan kita ini. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tadi kami sudah mendengarkan firman tentang-Mu, tentang kebaikan, tentang kasih karunia-Mu. Tuhan, kiranya kebaikan-Mu bisa kami lakukan di keseharian kami, kepada teman-teman kami, kepada orang tua kami, kepada orang-orang di sekitar kami, Tuhan. Tuhan, biarlah kasih karunia-Mu menjadi pedoman di dalam diri kami. Inilah doa kami, Tuhan Yesus. Kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, kakak mau kasih aktivitas buat adik-adik. Aktivitasnya adik-adik membuat daftar kebaikan yang akan adik-adik lakukan selama seminggu ke depan. Itu nanti di minggu selanjutnya adik-adik akan ditanya, apakah adik-adik sudah melakukan kebaikan apa belum? Dan apa aja kebaikan yang adik-adik lakukan. Nanti daftarnya itu yang sudah adik-adik tulis atau sudah adik-adik gambar sesuai dengan kreativitas adik-adik, itu bisa dikirimkan ke Kakak Layan atau di grup orang tua Layan adik-adik, atau bisa juga ke kakak minta tolong ke papa mama kirimin ke Kak Ingrid atau ke Kakak Layan yang lainnya. Nah, adik-adik, kalau kayak gitu firman Tuhan kita sudah dengar, aktivitas sudah kakak kasih, kakak pamit dulu nih adik-adik. Kita jumpa lagi di minggu-minggu selanjutnya adik-adik ya. Dadah adik-adik, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.
mempersiapkan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan ya. Apapun persembahannya, Tuhan pasti melihat dan menerima apapun yang adik-adik berikan. Mari kita menyanyikan lagu persembahan, Aku Bawa dan Berikan. Sekarang kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa untuk persembahan yang sudah kita berikan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sudah memberikan persembahan. Terimalah ya Tuhan persembahan kami ini untuk pelayanan di gerejamu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, ibadah kita telah selesai. Kakak punya pesan untuk adik-adik, tetap jaga kesehatan ya. Jangan lupa mandi ya, karena itu penting untuk kita tetap menjaga badan kita tetap bersih dan kita terhindar dari penyakit. Jangan lupa sering-sering cuci tangan, dan kalau keluar rumah harus menggunakan masker ya, karena di saat-saat seperti ini penting sekali untuk adik-adik menjaga kesehatan dan kebersihan, karena itu akan berdampak bagi diri kita dan bagi orang lain. Dadah adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.